Halo, perkenalkan nama saya Anjus Malaysia dengan nomor NRP 5033201064 dari kelompok 4. Perkenalkan nama saya Inji Rivana dengan NRP 5033201044 dari kelompok 4. Halo Rek, perkenalkan nama aku Muhammad Tatar Viral dengan NRP 5033201004 dari kelompok 4. Nama saya Septiani Chandramania, NRP 5033201024 dari kelompok 4. Halo, namaku Putri Alia Gunawan, NRP 5033201074 dari kelompok 4. Nama saya Berliadi Prastiwi dengan nomor NRP 5033201034 dari kelompok 4. Halo, perkenalkan, namaku Richard Krishna Adiaksa, NRP 5033201084 dari kelompok 4. Nama saya Mufi Ramadan, NRP 5033201014 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Freya Aziza, NRP 5033201054 dari kelompok 4. Terima kasih. Definisi pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan multisektoral yang telah direncanakan dan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi-potensi yang ada di suatu lingkup wilayah tertentu. Salah satu konsep dari pembangunan adalah pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa tantangan dalam pembangunan berkelanjutan yang saat ini mendapatkan perhatian serius, yaitu terkait penanganan bencana. Salah satunya adalah penanganan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu tertentu, mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Atau, secara garis besar perubahan iklim dapat diartikan sebagai perubahan keadaan cuaca rata-rata atau perubahan distribusi peristiwa cuaca rata-rata. Selanjutnya, proses perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi karena radiasi yang dipancarkan oleh matahari menembus lapisan atmosfer dan masuk ke bumi. Radiasi matahari yang masuk ke bumi, yang dalam bentuk gelombang pendek, menembus atmosfer bumi dan berubah menjadi gelombang panjang ketika mencapai permukaan bumi. Setelah mencapai permukaan bumi, sebagian gelombang dipantulkan kembali ke atmosfer. Namun sayangnya, tak semua gelombang panjang yang dipantulkan kembali oleh bumi dapat menembus atmosfer menuju angkasa luar, karena sebagian dihadang dan diserap oleh gas-gas yang berada di atmosfer yang disebut sebagai gas rumah kaca atau GRK. Akibatnya, radiasi matahari tersebut terperangkap di atmosfer bumi. Karena peristiwa ini berlangsung berulang kali, maka kemudian terjadi akumulasi radiasi matahari di atmosfer bumi yang menyebabkan suhu di bumi menjadi semakin hangat. Peristiwa alam ini dikenal dengan efek rumah kaca, karena peristiwanya serupa dengan proses yang terjadi di dalam rumah kaca. Jadi, peristiwa efek rumah kaca bukanlah efek yang ditimbulkan oleh gedung-gedung kaca, seperti yang selama ini sering disalahartikan. Peristiwa efek rumah kaca menyebabkan bumi menjadi hangat dan layak untuk ditempati manusia. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka suhu permukaan bumi akan 33 derajat Celcius lebih dingin dibanding suhu saat ini. Namun, berbagai aktivitas manusia, terutama proses industri dan transportasi, menyebabkan gas rumah kaca yang diemisikan ke atmosfer terus meningkat. Alhasil, terjadilah perubahan komposisi gas rumah kaca di atmosfer. Hal ini kemudian menyebabkan radiasi yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke luar angkasa terhambat sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi panas di atmosfer. Penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi ketika perubahan dalam sistem iklim bumi menghasilkan pola cuaca baru yang bertahan selama setidaknya beberapa dekade. Sistem iklim sendiri terdiri dari 5 bagian yang saling berinteraksi. Antara lain ialah atmosfer, hidrosfer, kriosfer, biosfer, dan litosfer. Pada mulanya, sistem iklim menerima hampir semua energinya dari matahari dengan jumlah yang relatif kecil. Tetapi hingga saat ini,
Energi yang diterima dari matahari semakin lama semakin banyak. Namun, proses pengeluaran energi tersebut terhalang atau terpantulkan karena adanya efek rumah kaca. Hal ini disebabkan oleh gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida, sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Hal inilah yang membuat panas dari matahari tidak dapat dipantulkan keluar atmosfer, sehingga terperangkap di atmosfer dan mengakibatkan suhu di bumi naik. Selanjutnya, dampak dari perubahan iklim. Bukti fisik dari perubahan iklim saat ini dapat mencakup banyak peristiwa nyata. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya catatan suhu, hilangnya es di kutub, dan peristiwa cuaca ekstrim lainnya. Berikut ini adalah penyebab-penyebab makin tingginya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Pertama, penebangan dan pembakaran hutan guna membuka lahan baru sehingga menghasilkan gas-gas berbahaya yang dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Kedua, gas-gas yang dihasilkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida yang dihasilkan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil. Ketiga, laut adalah salah satu media penyerap karbon dioksida terbesar. Namun dengan pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah mengakibatkan banyak ekosistem di dalamnya musnah sehingga laut tidak lagi dapat menyerap karbon dioksida. Keempat, penggunaan pupuk buatan dalam jumlah yang besar pada industri pertanian dapat melepaskan gas dinitrogen oksida ke atmosfer yang merupakan gas penyumbang efek rumah kaca. Solusi perubahan iklim. Mulailah dengan menggunakan angkutan umum agar dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Hematlah dalam menggunakan energi agar tidak membuang-buang bahan bakar fosil untuk konsumsi listrik. Kurangi memakan daging karena pengolahan daging merah akan menghabiskan banyak emisi gas rumah kaca dan mulailah beralih dengan memakan sayuran organik. Daur ulanglah barang yang sudah tak terpakai karena konsumsi energi yang ditimbulkan akan lebih sedikit daripada memproduksi dari awal. Beritahu dan ajarkan ke orang lain tentang betapa pentingnya upaya-upaya dalam mengurangi pemanasan global. Kesimpulan, perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang berlangsung lama dan aktivitas manusia merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim bisa menimbulkan siklus yang tidak sehat, berkurangnya sumber air, dan masih banyak lagi yang bisa ditimbulkan. Terima kasih.